Jadi kalian baru beli iPad. Habis pakai 1-2 hari, rasanya kayaknya bakal lebih produktif kalau ada Apple Pencil deh. Tapi harganya itu mahal banget. Masa kita harus keluarin 2 juta cuma buat beli pensil? Ada nggak sih alternatifnya? Oke, jadi hari ini saya dikirimin pensil dari Gojodok. Gojodok? Gojodok. Kalau di Somalia artinya itu memotong. Mungkin maksudnya itu memotong harga dari Apple Pencil kali ya. Oke. Jadi pensil Gojodok ini merupakan pensil alternatif untuk iPad kalian. Yang mana pensil yang akan saya review kali ini merupakan versi terbarunya, yaitu GD13. Sebagai catatan, pensil ini dikirimin langsung dari Gojodoknya. Namun, review ini 100% dari pengalaman saya pribadi tanpa ada arahan apapun dari Gojodoknya itu sendiri. Kita mulai dari kompatibilitasnya dulu. Pensil Gojodok GD13 ini diciptakan untuk menjadi alternatif dari Apple Pencil generasi kedua. Sehingga kompatibilitasnya juga sama persis. Dia support semua iPad yang memiliki tempat cas pensil di samping seperti ini. Jadi yang cocok tuh kayak iPad mini 6, iPad Pro 2018-2022, dan yang terakhir adalah iPad Air 4 dan iPad Air 5. Sebelum kita lanjut, mari kita unboxing dulu ya. Jujur, di sini kotaknya itu terkesan murah ya, nggak ada feel premiumnya sama sekali. Kalau kita banding sama kotak Apple Pencil ya jauh lah ya. Tapi perlu diingat, di sini harga pensilnya itu nggak ada 1/5 dari Apple Pencil, jadi kita harus sesuaikan ekspektasi kita ya. Dan di dalam kotaknya itu sendiri, kita mendapatkan buku manual, ada dompet pensilnya, dan ada bonus ujung pensilnya juga. Yang menarik di sini, ujung pensilnya itu sama persis dengan bawaan Apple Pencil. Untuk feel-nya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita ke pensilnya dulu, dan ini adalah pensilnya. Sekilas desainnya itu mirip banget sama Apple Pencil. Untuk dimensinya juga sama persis ya. Yang berbeda ada di bahannya, dimana di Gojodok itu bahannya itu glossy, tapi kalau Apple Pencil itu bahannya doff. Dan kalau kita perhatiin lebih dalam, di Gojodok ini tuh dia ada garis sambungan antara plastiknya. Sedangkan di Apple Pencil, bagian bodinya itu benar-benar nggak ada sambungan sama sekali. Cuman ada sambungan di bagian atasnya aja. Untuk bagian atasnya sendiri, dia sedikit berbeda ya, karena di sini ada tombolnya. Tombol ini merupakan tombol on-off-nya. Jadi, pensil ini bisa kita matikan secara manual, walaupun dia juga ada fitur auto sleep jika tidak digunakan dalam 10 menit. Untuk feel-nya sendiri, jujur kerasa nggak kopong ya, nggak sepadat Apple Pencil, dan kerasa lebih ringan juga. Tapi bagusnya nggak kerasa ringkih sama sekali. Build quality-nya walau ringan, tapi dia tetap solid dan gak ada bunyi-bunyi aneh kalau kita coba remes-remes. Menurut saya sih feel di tangannya saat kita tulis tuh gak kerasa beda ya. Ya cuma kerasa lebih ringan aja. Oh iya, yang saya kaget, tombol di atas ini tuh feel dan suaranya tuh enak. Bahkan kalau lagi suntuk, saya suka main-mainin. Oke, lanjut ke cara pakainya. Untuk pakainya ternyata sangat simple. Kalian gak perlu ngapa-ngapain, cukup nyalain aja dan bisa langsung dipakai. Jujur nggak ngerti kenapa dia bisa jalan tanpa pakai Bluetooth. Soalnya Apple Pencil aja harus di-pairing dulu baru bisa dipakai. Ini nggak usah. Sebenarnya sih ada pilihan untuk pairing Bluetooth-nya. Tapi fungsi Bluetooth-nya itu cuma untuk mengetahui status baterainya aja. Tanpa pairing Bluetooth pun, semua fiturnya bisa berjalan dengan normal. Oke, jadi kalau dibanding sama Apple Pencil gimana? Jujur saya kaget banget. Awalnya saya kira Gojodok ini tuh kayak stylus murah yang ujungnya itu pakai karet. Yang biasa kita dapetin kalau kita daftar kartu kredit. Tapi ternyata nggak sama sekali. Dari trackingnya itu sendiri bener-bener persis sama kayak Apple Pencil. Latency-nya itu bener-bener sama kayak Apple Pencil, jadi bener-bener rapat. Kayak kalau kita nulis, tulisannya itu juga langsung muncul, nggak ada delay sama sekali. Yang saya rasa berbeda ada di ujung pensilnya. Si Gojodok ini tuh ujungnya itu lebih licin daripada Apple Pencil. Buat saya pribadi justru saya lebih suka yang kayak gini, soalnya kita nulisnya jadi lebih cepat. Tapi, buat kalian yang lebih suka seret-seret gitu, kalian bisa kok beli ujungnya Apple Pencil beneran dan dipasang ke Gojodok ini dan akan berjalan dengan normal. Untuk kualitas goresannya sendiri sih bagus ya. Selama pemakaian 2 minggu saya belum pernah sekalipun ngerasain di mana tulisannya itu putus-putus. Selanjutnya, Gojodok ini juga ada fitur palm detection. Jadi, kalau kita nulis dan taruh tangan kita di layar, proses nulisnya itu nggak akan keganggu sama tangan kita dan bisa ditulis dengan normal. Sama persis dengan Apple Pencil. Untuk fitur di iPadOS juga jalan semua ya. Kayak kalau kita mau anotasi PDF juga bisa. Atau kalau kita mau screenshot, kita tinggal drag dari kiri aja dan langsung ke screenshot. Kalau kalian mau ambil notes dengan cepat, cukup di swipe dari kanan bawah aja dan kita bisa langsung mencatat. Kalau kita coba pakai pensil stylus dari karet, fitur-fitur ini tuh nggak jalan sama sekali. Oh iya, si Gojodok ini juga support Scribble ya. Jadi, kalian bisa nulis seperti biasa dan nanti dia akan otomatis jadiin teks.
Selanjutnya, Gojodok ini juga memiliki sensor kemiringan. Jadi dia tahu tuh kalau kita miringin pensilnya, nanti goresannya juga akan berubah sesuai dengan kemiringannya. Untuk fitur tilt ini sebenarnya tuh nggak sesempurna Apple Pencil. Kayak kalau di Apple Pencil, tingkat kemiringannya itu benar-benar granular. Sedangkan di pensil Gojodok ini, dia tuh antara 0, 30, atau 60 derajat. Oh iya, yang keren dari Gojodok ini adalah cara ngecasnya. Di sini untuk ngecasnya itu sama persis dengan Apple Pencil. Cukup ditaruh di samping aja, dan dia langsung ngecas. Magnetnya sih jujur nggak sekuat Apple Pencil ya, tapi ini tuh udah cukup banget. Soalnya kalau saya coba goyang-goyangin, dia tuh nggak jatuh sama sekali. Proses ngecasnya sih jujur agak lama ya, di 1,5 sampai 2 jaman. Tapi ketahanan baterai itu bisa sampai 15 jam. Ya setara lah dengan Apple Pencil. Oh iya, dia juga ada fitur auto sleep. Jadi kalau kita udah nggak pakai selama 10 menit, dia akan mati sendiri untuk menjaga ketahanan baterainya. Jeleknya sih kalau dia udah masuk sleep, untuk nyalain lagi kita harus pencet tombol powernya. Kalau Apple Pencil kan saat dia sleep, kita cukup angkat aja dan dia otomatis nyala sendiri. Ini reviewnya kok positif banget sih, emang Gojodok ini gak ada jeleknya sama sekali. Jadi mending beli Gojodok aja dong. Sebenarnya sih nggak juga. Soalnya si Gojodok ini tuh ada satu fitur besar yang dia nggak punya, yaitu pressure sensitivity. Jadi, di Apple Pencil, dia tuh bisa ngenalin seberapa keras kita menekan layarnya. Dan semakin kencang kita menekan, semakin tebal juga tinta yang keluar. Dan sayangnya di Gojodok itu nggak ada fitur ini. Jadi mau kita tekan segimanapun, ya tinta yang keluar ya juga segitu-segitu aja. Fitur tekanan ini tuh pasti sangat krusial bagi kalian yang mau serius menekuni digital art. Tapi buat kalian yang memakai Apple Pencil cuma untuk mencatat, fitur tekanannya itu nggak gitu kepake. Fitur selanjutnya yang tidak dimiliki oleh Gojodok ini adalah tombol kapasitif di samping. Di Apple Pencil generasi kedua, di samping ini tuh ada tombol yang bisa kita atur fungsinya. Jadi kalau kita double tap, fungsi pensilnya itu bisa berubah dari nulis ke penghapus atau nunjukin color palette-nya. Ya fitur ini nice to have lah. Kepakainya tuh kalau kita lagi nulis, terus mau hapus, cukup di double tap aja dan bisa langsung kehapus. Kalau nggak ada fitur ini kan kita harus ke atas dulu, hapus, baru deh kita bisa nulis lagi. Satu lagi, entah kenapa ya, kalau kalian pakai Apple Pencil, kalau layar iPad-nya mati, kalian tinggal tap aja dan layarnya itu langsung siap dipakai untuk mencatat. Tapi fitur ini nggak ada di Gojodok, jadi kalau layarnya mati kita coba pencet, dia nggak ngapa-ngapain. Kita harus nyalain dulu layarnya, kita double tap, baru berubah layarnya. Oke, jadi konklusinya gimana nih? Menurut saya, Gojodok GD13 ini bener-bener worth it banget. Dengan harga nggak sampai 500.000, kita udah bisa menikmati 85% fiturnya Apple Pencil. Latency-nya minim, trackingnya nggak patah-patah, semua fiturnya jalan, ya sempurna deh. Buat kalian yang mau pakai pensil cuma untuk note taking, pensil ini tuh udah sempurna banget. Nggak ada bedanya sama Apple Pencil, jadi mending beli ini aja. Tapi buat kalian yang mau serius dengan digital art dan emang butuh sensor tekanan dan kemiringan yang granular, mending beli Apple Pencil aja, jauh lebih sempurna. Nah, untuk kalian yang tertarik membeli pensil Gojodok ini, kalian bisa memakai kode promo ini untuk mendapatkan diskon tambahan. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang ingin saya bahas lebih lanjut, komen-komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.